video berisi seorang anak yang dirantai. Dari dalam video itu terlihat si anak ini kayak dalam satu ruangan. Ruangannya cukup gelap, kemudian ada meja dan nampaknya dia diikat di kaki meja itu dengan rantai yang cukup besar ya. Rantainya itu cukup besar. Dan anak ini memang tidak bisa bergerak atau berjalan ke mana-mana gitu ya, karena memang dirantai pada kaki dan pada tangan, sehingga memang tidak memungkinkan dia misalnya melarikan diri dari tempat dia berada. Beredar kasus di media sosial ya, cukup viral ini, video berisi seorang anak yang dirantai. Dari dalam video itu terlihat si anak ini kayak dalam satu ruangan. Ruangannya cukup gelap, kemudian ada meja dan nampaknya dia diikat di kaki meja itu dengan rantai yang cukup besar ya. Rantainya itu cukup besar. Dan anak ini memang tidak bisa bergerak atau berjalan ke mana-mana gitu ya, karena memang dirantai pada kaki dan pada tangan, sehingga memang tidak memungkinkan dia misalnya melarikan diri dari tempat dia berada gitu ya. Dan ini cukup mengejutkan banyak pihak, karena diduga kuat yang melakukan adalah orang tua kandung si anak, dengan alasan anak ini sangat nakal gitu ya, sehingga kedua orang tua ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan dengan tega melakukan penyekapan terhadap anak karena dimasukkan ke dalam sebuah gudang dan juga dalam kondisi dirantai. Tidak hanya disekap, tapi juga dirantai. Nah, seperti apa sebenarnya penanganan kasus ini kemudian setelah polisi turun tangan? Kejadian berada di Purbalingga ya, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tentu yang menangani kasus ini adalah kepolisian ya, atau Polres pada wilayah Purbalingga. Berkaitan dengan kasus ini, yang pertama adalah bagaimana kemudian kita patut mengapresiasi warga sekitar. Penyekapan ini terjadi oleh kedua orang tua dari si anak dan tanpa tentu diketahui oleh penduduk sekitar. Namun, seorang tetangga ternyata menemukan anak ini dalam keadaan terikat itu ketika dia melewati tempat itu dan ada seperti ketuk-ketuk ya, seorang yang seperti meminta tolong dengan melakukan bunyi ya, bunyi yang bisa ditimbulkan mungkin dengan tangannya. Nah, si tetangga yang menemukan itu dan melihat ada seorang anak di dalam gudang, kemudian mencoba untuk membawa atau memberitahu warga yang lain sehingga anak itu kemudian dibebaskan. Di dalam video yang kemudian tampaknya direkam oleh warga, anak itu ditanya ya, kenapa dia diikat? Menurut dia karena dia main terus, sehingga kemudian dihukum dengan cara diikat atau dirantai dan disekap di dalam satu ruangan yang sebenarnya adalah gudang tadi. Nah, yang kedua adalah ini selain warga patut diapresiasi karena dalam pasal 76 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, definisi kekerasan itu adalah orang yang tidak cuma melakukan, tapi turut serta melakukan atau dia mendiamkan terjadinya kekerasan terhadap anak, itu juga bisa dikatakan sebagai menjadi pelaku kekerasan itu sendiri atau setuju dengan kekerasan itu. Dan warga ini patut diapresiasi karena memberitahu warga yang lain dan segera melapor ke polisi. Polisi pun mengusut ya, sekarang sedang dalam proses. Kita hormati polisi bekerja dan kita akan lihat bagaimana kemudian kedua orang tua ini ya yang melakukan pengasuhan seperti ini akan kita lihat polisi menerapkan pasalkah ya dalam peraturan perundang-undangan yang harus digunakan dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KDRT juga ada, tidak boleh melakukan kekerasan meskipun pada anak kandungnya sendiri. Ya, anak ini kan bukan benda, anak ini adalah makhluk yang juga memiliki hak asasi yang sama. Saya akan menanggapi ya kasus peristiwa anak dirantai ini kan tidak umum ya. Yang pertama tentu ini bentuk kekerasan.
bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Ada 2 peraturan perundangan yang dilanggar, harusnya menjadi pasal berlapis. Yang pertama adalah Undang-Undang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun itu anak kandung, ya bagaimanapun ya tetap dia tidak bisa ya diperlakukan dengan cara-cara seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan kedua orang tua. Ini berarti melakukan pengasuhan yang negatif ya. Padahal pengasuhan seorang anak itu sangat berpengaruh loh terhadap diri si anak itu. Jadi kalau anak diasuh dengan kekerasan, diasuh dengan cara memaki, membentak, memukul, apalagi ini disekap dan dirantai, maka anak-anak ini akan belajar ya bagaimana dia memperlakukan orang juga seperti itu. Jadi kalau dia tidak direhabilitasi secara psikologi, bisa saja dia akan melakukan kelak menjadi dewasa, punya anak, dia juga akan melakukan hal yang sama pada anaknya. Ya ini kan sangat berbahaya. Ya kedua adalah kalau menanggapi tentang kasus kekerasan terhadap anak, mungkin ini hal yang agak di luar di luar rasio dan di luar perkiraan kita ya. Bagaimana kemudian orang tua begitu tega karena anaknya bermain. Padahal anak bermain itu, kalaupun nakal itu anak. Kalaupun dia bermain, dunia anak adalah dunia bermain. Itu seperti dunianya orang dewasa bekerja. Coba ngelarang orang dewasa kerja bisa nggak? Nggak bisa gitu. Sama, ngelarang anak bermain pun nggak bisa. Apalagi ini di masa pandemi, ketika anak belajar dari rumah, mungkin kondisinya stres, dia bermain adalah bagian dari, ya tadi, mengurangi tekanan dan stres yang dia alami. Tapi, dia kemudian disekap dan bahkan dirantai oleh kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga adalah tanggapan saya tentu ini berkaitan dengan bagaimana pihak kepolisian akan menangani kasus ini. Tentu harus digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dikenakan pasal tentang kekerasan terhadap anak, dan kita akan menunggu ya sampai di mana nih, karena kalau ini orang tuanya ini juga harus di-assessment secara psikologi. Ada apa kok sampai begitu tega ya, melakukan ini terhadap anak. Jadi polisi juga harus merujuk ya untuk kedua orang tua di-assessment secara psikologi. Nah, yang berikutnya barangkali ini dorongan atau mungkin bagaimana kasus ini kita belajar. Pertama adalah untuk seluruh masyarakat ya. Untuk seluruh ayah bunda. Jangan melakukan pengasuhan secara negatif dengan kekerasan. Maksud kita adalah untuk memberikan barangkali efek jera kepada anak. Maksud kita adalah untuk membuat si anak ini tidak melakukan kesalahan, jadi bagian dari mendidik. Padahal mendidik itu tidak harus dengan kekerasan. Kekerasan tidak boleh dilakukan siapapun, termasuk kedua orang tua dengan dalih apapun. Jadi kasus ini semoga menjadi pembelajaran agar masyarakat juga ya sekitar untuk peka, peduli. Jadi bagus kalau ada anak di rumahnya mengalami kekerasan dari orang tuanya, anaknya nggak mungkin lapor orang tuanya ke polisi. Dan anak itu kalau terus dilakukan kekerasan, dia bisa lama-lama meninggal kalau penganiayaan terus dilakukan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita masyarakat untuk turut melindungi anak-anak, melaporkan kejadian seperti itu, paling tidak bilang ke Pak RT bisa ke Pak RW ya atau RW-nya, lalu kemudian bisa apakah diputuskan harus ke polisi ya. Yang pasti kita semua harus peduli pada perlindungan anak, dan jangan pernah merasa bahwa oh itu kan urusan orang tuanya, mendidik itu kan urusan orang tuanya. Tidak. Dalam Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak itu bukan urusan keluarga ya, bukan urusan si ayah dan ibu itu sudah masuk kategori tindak pidana. Oke, semoga video ini bisa memberikan kesadaran kepada kita semua, kepada ayah dan bunda di seluruh Indonesia untuk hati-hati dalam mendidik anak, karena anak adalah peniru ulung. Jangan sampai anak memiliki trauma kuat terhadap kekerasan, susah sembuh, dan kelak dia juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya dan cucu kita. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, jika memang video ini bermanfaat, tolong di-share ke media sosial Anda. Dan satu lagi adalah tekan tombolnya, pencet loncengnya, subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan video yang lain.